KPH MPK yang terdampak itu di catatan saya itu, catatan teman-teman pendamping sesuai laporan itu ada 46. Ya. Jadi teman saya sampaikan teman-teman kita itu dinilai. Artinya kita sebagai pendamping saya harus berikan dampaknya lah. Harus ada dampaknya untuk sebagai sasaran penerima PKH ini. Oh, jadi Bang Domi ini Korkap pertama kali di Flores Timur. Jumpa lagi bersama kami di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini masih bersama dengan Koordinator Kabupaten Flores Timur, NTT, Bang Dominikus Doretada. Dominikus Doretada. Doretada. Tada hujan. Tada-tadaan. Karena kalau di Flores Timur ini kan daerahnya panas ya. Panas kecuali musim panas. Kecuali musim panas. Kalau musim hujan dingin. Dingin. Makanya namanya tada. Kalau di pertanian itu tada hujan. Tada hujan itu bertani tetapi ketika ada hujan saja. Hujan. Ya. Bang Domi ini adalah koordinator Kabupaten Koordinator PKH Kabupaten Flores Timur. Nah, Bang Domi, ini kan kalau Flores Timur itu kan wilayahnya kepulauan ya. Apa yang menjadi kesulitan di dalam ini pendampingan PKH di wilayah ini? Oke, baik Pak Alek, untuk Kabupaten Flores Timur ini jumlah 19 kecamatan. 19 kecamatan. Jadi 19 kecamatan itu, 8 kecamatan itu di Larantuka Daratan, di ibu kota kabupaten. Nah, itu 8 kecamatan. Sedangkan di Pulau Adonara itu 8 kecamatan. 19 itu di Flores Timur Flores Daratan Larantuka itu 8 kecamatan. 8. Kalau di Adonara itu 8 kecamatan. Adonara 8. Sedangkan di Solor itu 3. Solor 3. Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan. Ya. Kalau Adonara itu Adonara Barat, Tengah, Timur, Lubagoli, Twitihama, Otanulumado, Adonara. Apal ya? 8 kecamatan di Adonara. Jadi kalau Flores Timur itu terdiri dari 3 pulau itu ya? 3 pulau besar. Pulau yang masuk daratan Flores Timur itu Larantuka, ya, kemudian Adonara, kemudian Adonara sama Solor. Jadi 3 pulau itu yang besar. 3 pulau besar. Tapi pulau-pulau kecilnya ada juga? Ya, kalau memang pulau-pulau kecil tidak ada. Yang pulau kecil ditempati sama KPM nggak ada? Ada. Di Adonara itu ada. Di Kecamatan Nara. Terus satu lagi di, ya setahu saya di Kecamatan Nara itu ada nyebrang lagi. Sekalipun di satu desa misalnya di Desa Sago, itu mereka ada tinggal di pulau lagi. Pulau Kelapa 3. Ya. Nah, itu ada. Jadi kalau di Flores Timur, Bang Domi ini punya anggota SDMPK-nya berapa? Kalau SDMPK-nya seluruhnya 51. 51 itu terdiri dari apa aja? 48 pendamping, sedangkan 2 operator dan 1 korkap. Kalau di Flores Timur ini Bang Domi, ini kan terdiri dari kepulauan. Berarti ada 3 pulau ya? Pulau yang ibu kotanya masuk di daratan Flores. Daratan Flores. Kemudian Pulau Adonara. Kemudian Pulau Solor. Pendampingnya atau SDMPKH-nya semua ada berapa? SDMPKH-nya jumlahnya 51 untuk Flores Timur. 48 pendamping sosial, 2 orangnya APD dengan korkapnya saya sendiri. 1 korkap, 2 APD, 48 pendamping sosial. Nah, terus mereka ini kedudukannya di mana saja? Kedudukannya di kecamatan masing-masing sesuai dengan desa dampingan masing-masing. Kurang lebih 21 di Larantuka, 23-nya di Adonara, dan 7-nya di Solor. Kalau APD semua di APD standby tetap di sekretariat. Di sekretariat.
Kalau di Flores Timur ada berapa KPM-nya penerima? KPM masuk pada tahap pertama Januari itu 11.148. Sedangkan hanya karena bencana ini, jadi teman-teman APD sudah rekap semua data pada tahap kedua ini dari termin 1 sampai 4. Tapi untuk total keseluruhannya saya belum teliti baik-baik karena bencana kemarin itu saya masih fokus ke lapangan. Ya. Jadi 11.000 sekian ya. 11.148. Untuk itu di tahap pertama di bulan Januari. Untuk 48 orang pendamping. 48 orang pendamping. Berarti rata-rata masing-masing pendamping itu punya KPM yang didampingi berapa itu? Ada yang 100 lebih, tapi ada yang 300. Bahkan ya menuju ke 400. Ada ya? Ada. Kenapa itu beda-beda? Karena ada beberapa memang kekurangan pendamping di lokasi itu. Kita tidak bisa, misalnya di teman-teman di wilayah Larantuka daratan, misalnya damping KPM sedikit, kita tidak bisa kasih harus cover ke Solor. Sama juga karena proses pengendaliannya agak setengah mati. Karena jauh ya? Iya, dia tinggal di Larantuka harus nyebrang lagi ke Solor atau nyebrang lagi ke Adonara. Emang kalau nyebrang dari Larantuka ke Solor itu berapa lama? Kalau Larantuka Solor itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Biayanya per orang 15.000. 15.000. Itu setiap saat ada? Setiap saat ada, setiap pagi sore. Tapi kalau ke Adonara itu kurang lebih 2 jam. Itu biayanya kalau ikut pelabuhan umum itu biayanya 25.000 per orang. Itu kalau dengan kendaraan bermotor berarti ya 50. Ya. Terus kalau di wilayah kepulauan nih, di Flores Timur itu kan berarti ada daerah-daerah yang masuk kategori wilayah sulit ya? Benar. Di wilayah mana saja yang masuk kategori itu? Kalau wilayah kategori sulit itu, kalau di daratan Larantuka itu Kecamatan Tanjung Bunga. Kecamatan Tanjung Bunga itu 4 desa. Itu Desa Aransina, Tanjung Bunga, Tanjung Bunga itu Desa Aransina, Laton Liwo 2, Pati Sirawalang. Terus satu lagi namanya Desa Gekeng Derang. Itu juga kalau musim hujan setengah mati, agak sulit. Itu kalau wilayah yang sulit untuk di Flores Timur, sulitnya itu seperti apa? Yang pertama itu terkait infrastruktur, jalan, jembatan. Itu kenapa itu? Itu memang kalau musim panas memang kan jalan kan belum aspal, hot mix. Ya. Jadi jalannya batu tanah. Kalau memang musim panas bisa lewat, bisa kita ke desa. Tapi kalau musim hujan memang agak susah, karena ada beberapa desa yang ke sana itu tidak ada jembatannya. Jadi airnya kan lewat kali. Oh, jadi kalau musim panas airnya surut. Bisa dilalui. Bahkan tidak ada kering. Tidak ada kering. Tapi kalau musim hujan? Musim hujan airnya full. Ini kalau musim panas bisa dilewati? Musim panas bisa lewat. Tapi harus nyebrang? Nyebrang, karena ada jembatan, karena kering. Jadi kalau musim hujan, airnya gede, kemudian jalanannya becek? Becek, lumpur. Ya. Berarti kalau sana harus naik trail loh? Ya. Kalau nggak punya trail gimana? Teman-teman kadang minta motor dari motornya kementerian yang ada di dinas sosial, trail itu. Oh, trail yang untuk yang biru-biru itu? Yang biru itu bang, untuk bencana itu. Boleh dipinjam? Kadang-kadang temannya harus pinjam, karena rata-rata teman-teman punya motor metik atau motor kecil. Tukeran ya? Ya, jadi tuker pakai. Pakai pulang baru kembali kasih kepada dinas. Ya. Kadang kami minta motor, minta di Pakabit. Kabitnya punya motornya. Oke, terus yang pertama infrastruktur. Kemudian yang kedua kesulitan apa ya? Yang kedua kesulitan itu masalah jaringan. Jaringannya kenapa? Masalah jaringan ini di beberapa desa itu memang jaringan Telkomsel tidak ada. Sama sekali? Sama sekali. Berarti kalau masuk ke situ adem? Iya. HP nggak ada yang ganggu? HP ya seolah-olah kita nonaktifkan. Ternyata HP hidup tapi nggak ada sinyal. Berarti kalau lagi lagi banyak kerjaan sudah menghindarnya ke situ? Karena alasannya kan tidak ada sinyal katanya. Begitu pulang-pulang sore banyak notisi masuk, WA masuk.
perintah-perintah semua. Kalau kegiatan di sana kecuali kita harus koordinasikan sebelumnya dengan pemerintah desa. Misalnya Pak Kades rencanakan pertemuan KPM PKH rencananya tanggal 15 atau tanggal 14. Ya sebelumnya itu kita sudah sampaikan. Misalnya kita SMS lepas, kebetulan Pak Kades tempat sinyal ya bisa masuk. Atau Pak Kades ada urusan ke Larantuka, mungkinnya di kabupaten ibu kota kabupatennya. Ya kebetulan ada SMS masuk. Oh iya ada SMS masuk. Itu disampaikan. Oh iya pulang baru kita sampaikan masyarakatnya gitu. Emang berapa jauh sih? Kalau ke desa 4 desa yang paling belakang itu ya jalannya harus pagi. Paling pagi berangkat. Ya. Terus nanti pulang lagi tengah malam. Pulang lagi kurang lebih ya maghrib ke sana. Maghrib. Dari sana atau sudah sampai di lokasi? Dari sana. Dari sana? Kalau musim hujan. Dari sampai rumah jam? Sampai rumah kurang lebih ya jam 7, setengah 8. Bahkan bisa jam 8. Dan yang pertama infrastruktur, kemudian jaringan, kemudian kesulitan apa lagi? Kesulitan itu aja ya? Ya untuk sementara itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa KPM yang di wilayah-wilayah sulit itu mendapatkan pendampingan sesuai dengan SOP dari Kementerian Sosial? Kalau untuk pendampingan artinya kita sekalipun tidak secara rutin tapi setiap bulan tetap turun. Wajib ya? Wajib untuk menyampaikan informasi. Bahkan setiap KPM ada yang punya kemampuan lebih, sehingga mereka sudah tahu, mereka sudah mengerti. Misalnya jadwal bansosnya cair kapan, itu kan KPM-nya ada yang sudah tahu, bagus sudah mengerti, sehingga oh jadwal KPM-nya, jadwal dana bansosnya sudah cair. Kadang mereka ke pasar atau ke Larantuka, oh sekalian cek, sekalian ambil, begitu. Karena di sana kan tidak ada untuk penarikan itu. Jadi kalau penarikan mereka gimana caranya? Kalau ada penyaluran bantuan? Penyaluran itu kadang mereka sampai di kantor camat, ibu kota kecamatan di desa Ratu Lodong. Emang nggak ada dianterin gitu? Itu ada alat edisinya di situ, jadi mereka bisa transaksi di situ. Terus kalau yang disabilitas, yang lansia, kan ada komponen kesejahteraan sosial tuh, itu gimana mereka? Itu keluarganya, kan sebagai pengurus di dalam keluarga itu. Oh, jadi pengurusnya yang pergi pengurusnya pergi ambil. Ada nggak yang dikoordinir sama ketua kelompoknya diambilin gitu? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali ketua kelompok menyampaikan informasi bahwa dana bansosnya sudah cair, sudah ada, sudah masuk ke rekening. Jadi mereka berbondong-bondong ngambil sendiri-sendiri, nggak ada yang titip-titip gitu? Tidak ada. Kecuali mereka kompak bahwa kita sama-sama ke Larantuka atau kita sama-sama ke warung atau alat di situ untuk ambil, itu ada. Tapi untuk titipkan kartu, oh ibu ketua titipkan kartu yang untuk ambil, itu tidak ada. Nah, jauh tidak ada. Bang Domi ini kan koordinator kabupaten, bosnya PKH di Larantuka, Flores Timur kan? Bukan bosnya. Oh iyalah, SDM PKH semua pasti hormat kan? Apa yang dibilang sama Bang Domi pada tunduk semua, pada ikut ya? Saling kerjasama. Nah, gimana Bang mengendalikan 50 SDM PKH itu? Untuk proses pengendalian ya kita juga belajar sifat karakter setiap pribadi orang. Setiap karakter pribadi orang ini kita harus sampaikan informasi seperti ini. Kita juga belajar ya banyak, artinya kadang juga teman-teman memang respon, tapi kadang juga ada yang lambat, tapi kita memahami mungkin tidak ada di tempat sinyal atau mungkin paket datanya habis, kita harus telepon biasa, tapi teman-teman semua aktif. Ada yang bandel nggak? Ya, pasti ada lah. Sebelumnya, tapi untuk sekarang ya kita dibiayai oleh negara, jadi ya setidaknya memberikan hal yang terbaik untuk negara, untuk masyarakat kita. Kalau sebelumnya ada yang bandel, sekarang tidak, berarti itu kan keberhasilan dari Korkapnya dong? Iya, sebelumnya memang ada yang bandel, bahkan
Ya masalah bisa dikonsumsi sampai di Kemensos memang banyak, tapi ada yang diberi catatan, ada yang diberi peringatan, bahkan ada yang sampai diberikan pengakhiran kontrak kerja. Tapi ada sebelumnya juga pemutusan kontrak kerja sebelumnya. Tapi untuk sekarang teman-teman sudah berubah, sudah berpikir tentang hal-hal yang harus mereka kerjakan sesuai dengan tupoksi sebagai pendamping. Itu bisa berubah, diancam-ancam apa diapain? Saya tidak pernah ancam, Pak. Kok bisa berubah? Orang bandel. Artinya kita melakukan pendekatan persuasif ke teman-teman. Artinya kita harus belajar, teman-teman punya karakter sifatnya. Orang ini harus kita kasih pesan seperti ini, kita sampaikan informasi seperti ini. Orang ini harus seperti ini. Oh, jadi harus dipelajari karakter dari masing-masing gitu ya? Masing-masing setiap pendamping. Sehingga kelemahannya itu bukan kita yang angkat, tapi kelebihannya apa yang kita harus gali gitu ya? Benar, Pak. Itu berapa lama itu bisa merubah mereka? Kita rubah ya prosesnya pelan-pelan, Pak. Ya kurang lebih 2 tahun itu. Emang jadi Korkap tahun berapa? Kalau jadi Korkap itu tahun 2015. 2015. Sebelumnya? Sebelumnya di pendamping. Oh, pernah pendamping juga? Pendamping. Angkatan pertama untuk Polres Timur. Tahun berapa tuh? 2013. Kirain masuk dari SDMPK langsung nongkrong jadi ini aja. Kita melalui tahapan. Oh, ada tahapannya juga? Ya, kalau memang tahapan sebelum jadi Korkap harus pendamping dulu. Nggak bisa ngelamar langsung dari Korkap? Karena sebelumnya kan sudah jadi pendamping. Oh, jadi setiap SDMPKH pendamping mau jadi Korkap itu harus melalui tahapan. Kayak ini dong ya, jenjang karir ya? Seperti itu, Pak Lek. Jenjang karir, tapi tetap harus ada seleksinya. Ya, jenjang karir tapi ya tanggung jawab besar. Tapi kan bayarannya juga besar. Kan menurun sekarang. Ya. Tapi kan masih lebih gede dari yang lain kan? Tapi beda tipis. Ya, tapi kan yang penting lebih gede kan? Mau tipis, mau tebel, yang penting lebih kan? Lebih nggak? Tapi insentif kita lebih besar daripada dari yang lain. Nah, itu dia. Insentif kerjanya, bukan insentif. Nah, jadi 2013 sampai 2015 pendamping. Mendampingi di mana? Pendamping di Kecamatan Alun-Alun Timur. Jadi kalau di Kecamatan Alun-Alun Timur itu kami 2 orang. Di Adonara Timur. Itu kami 2 orang. Terus di kecamatan, waktu itu kan 2013 itu cuma 4 kecamatan yang udah masuk PKH. Masuk PKH pertama itu Tanjung Bunga, Larantuka, Solo Timur, Alun-Alun Timur. Jadi di Alun-Alun Timur itu kami 2 orang pendamping. Terus dulu waktu Bang Domi ini menjadi pendamping, Korkapnya siapa? Belum ada Korkap waktu itu. Korkap sesuai dengan SK Pak Direktur itu yang berlaku 2015 itu. Oh, jadi Bang Domi ini Korkap pertama kali di Flores Timur? Kalau Korkap sesuai dengan SK Pak Direktur 2015. Memang dulu ada Korkap SK-nya siapa? Dulu itu ditentukan di setiap kabupaten kota itu ada koordinatornya. Koordinatornya berdasarkan? Koordinatornya untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman terkait dengan bis PKH. Ya. Tapi setelah itu ada koordinator definitifnya itu ya saya yang mendapatkan koordinator itu. Oh, dari awal. Berarti memang sudah dipercaya waktu itu meskipun belum ada SK definitif sebagai Korkap, tetapi sudah ditunjuk, dituakan gitu ya. Sebelumnya itu bukan saya, Pak. Siapa? Sebelum itu ada teman pendamping di Kecamatan Larantuka, hanya karena dia tinggal di ibu kota ibu kota kabupaten. Sedangkan saya di Pulau Donara. Teman yang satunya itu pendamping di Kecamatan Larantuka yang di ibu kota kabupaten. Oh, jadi karena dia lebih dekat dengan kantor dinas, komunikasinya lebih mudah, dia dipercaya. Dia dipercayakan sebagai koordinator. Itu ditunjuk langsung oleh dinas. Sampai sekarang masih? Maksudnya masih menjadi pendamping?
dia ada alasan secara pribadi lanjut kuliah katanya di Jawa. Oh, sehingga jadi sudah nggak menjadi pendamping lagi ya? Nggak menjadi pendamping lagi. Ya, terus tahun 2015 ada pengumuman penerimaan Korkap. Benar. Seleksi Korkap. Salah satu syaratnya adalah dia sudah pernah menjadi pendamping PKH, SDM PKH. Benar. Nah, waktu itu berapa orang yang ikut seleksi di Flores Timur? Waktu itu ya kami 6 orang waktu itu. 6 orang itu ikut seleksi menjadi Korkap semua? Teman-teman ada perempuan 2 orang, laki-laki 4. Sehingga waktu itu dipercayakan dari dinas dan sampai ke pusat bahwa dipercayakan saya. Emang nggak di ini seleksi? Itu waktu seleksi juga. Iya, seleksi kan? Tapi rata-rata teman-teman yang lain tidak mau. Artinya tidak mengambil beban mungkin. Ya, ya, karena semakin naik kita bebannya semakin banyak. Artinya begitu. Iya, apalagi anak buahnya kan banyak sekarang kan. Gitu. Iya, udah jadi bosnya PKH di Flores Timur kan? Jadi bosnya kan? Bukan bosnya. Iya, apapun kejadian tentang PKH di Flores Timur kan harus bertanggung jawab. Benar Pak Alex, benar. Nah, mengendalikan tadi selama 2015 pas masuk itu berarti sudah memetakan ya. Oh, ini si A ini bandel nih, si B ini nakal nih, si C ini apalagi itu. Benar. Nah, itu selama berapa lama itu bisa mengendalikan mereka? Pasti kan ada pro kontra di. Oh, ngapain sih sama-sama dulu juga sama pendamping, lo tahu juga sama saya. Benar. Saya itu juga tahu kartunya. Oh, kan tahu sama tahu kan? Iya, saling tahu. Nah, gimana tuh, gimana? Artinya kita bekerja sesuai dengan SOP Kemensos, sesuai dengan SK Pak Direktur. Misalnya teman-teman bandel atau mungkin melakukan di luar dari pikiran normal kita, kita sesuaikan dengan SK itu, kode etik itu ada mengaturnya. Jadi teman-teman yang melawan bandel, kita beri peringatan, misalnya panggil, sampaikan. Mungkin teman-teman tidak melakukan bisnis PKH tidak sampai 100%, atau mungkin setengah-setengah. Kita sampaikan hambatannya apa, kelemahannya di mana, kesulitan apa yang tidak bisa kerja. Tapi kita beri teguran, sampaikan secara baik-baik. Memang kalau tidak diindahkan ya kita beri peringatan sesuai dengan surat keputusan bahkan kode etik itu. Ada nggak pertemuan pendamping? Ada. Berapa lama sekali itu? Kadang dulu itu memang 3 bulan evaluasi, tapi kadang sampai 6 bulan, 4 bulan, karena nggak pasti. Karena kita juga sesuaikan dengan anggaran daerah. Karena teman-teman dari Pulau kan ya harus biaya ke sana lagi. Tergantung kebutuhan. Nggak ada swadaya dari SDMPK. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Banyak. Kita ketemu yuk semua. Ada. Saya ke daerah kepulauan, misalnya jenjang waktu terlalu lama untuk dievaluasi, saya buat melakukan evaluasi per wilayah, per pulau. Oh, jadi Bang Domi datengin? Nah, saya datang di Unara, teman-teman PKH wilayah Unara, kita kumpul di kecamatan ini, rolling. Jadi tahun-tahun kemarin itu saya buat begitu. Kita nanti pertemuan di kecamatan Solor Barat, karena kemarin sudah di Solor Timur, begitu. Saya rolling. Untuk saling mendengarkan hambatan, keluhan, kesulitan apa di lapangan. Saya rolling. Di kecamatan Unara juga sama, 8 kecamatan saya rolling. Di kecamatan A, kecamatan B. Jadi kalau Solor pendampingnya ada 8 ya? Ada 7. Oh, 7. Kalau mereka harus datang ke Larantuka kan 7 orang harus ongkos tuh. Iya. Nah, kalau Korkapnya yang datang cuma ngongkosin satu aja Korkap kan? Ngongkos sendiri. Oh, ngongkos sendiri, bukan diongkosin mereka. Kadang dengan teman operator APD. Kirain misalnya kalau sudah saya yang datang aja daripada 7 buat ongkos ke Larantuka, mendingan saya aja yang diongkosin ke situ 1 orang. Biaya masing-masing. Jadi kadang saya dengan teman operator, misalnya ke sana, ke wilayah Solo, ke Unara. Gitu. Terus pernah nggak punya pengalaman yang paling sulit
Karena ini kan wilayah-wilayah kepulauan, kemudian mungkin kalau musim hujan juga badai, ombak besar. Ketika pergi ke suatu wilayah pendampingan itu nggak bisa balik atau apalah gitu. Pernah saya melakukan kunjungan di Solor, kami evaluasi dengan teman-teman wilayah Solor. Pulang malamnya memang jadwal kapal ke sini kan jam 4. Ternyata jam 4 itu batal. Tidak ada. Akhirnya nginapnya di Solor. Padahal tanpa rencana harus nginap di Solor. Tapi nggak bawa ganti baju dong? Memang resikonya. Sering begitu? Iya, di Solor pernah. Di Adonara juga sama, datang ke Adonara, oh tidak bisa pulang. Ya, nginap aja. Kalau di Solo kita nginap sama-sama teman pendamping, misalnya kosan atau rumahnya. Nginap di rumah pendamping? Tapi biasa aja ya? Ya, karena memang sudah... Artinya teman-teman pendamping orang sini. Kita sudah membangun hubungan emosional sebagai keluarga, saudara, sebagai mitra kerja ya. Anggap saja keluarga. Ya kita satu dalam satu atap, jadi ya keluarga sudah. Ya, jadi ini ya modalnya kita harus menjalin rasa kekeluargaan itu ya, meningkatkan rasa kebersamaan itu ya. Ya benar. Jadi ketika ada masalah di mana aja selesai, nggak ada masalah kan itu. Jadi ada masalah tapi nggak ada masalah gitu kan. Intinya tidak nyasar. Jadi kalau mungkin kalau jadi Korkap ini udah kayak bupati aja ya. Bukan. Iya, kalau begitu datang semua udah nyambut semua kan. Bayangin aja punya 11.000 KPM. Tapi saya tidak mau seperti itu, kayak sambut-sambut itu. Saya tidak pernah. Ya minimal punya 11.000 KPM. Kalau 11.000, kalau di dalam satu keluarga itu ada 4 aja. Berarti udah 48.000. Penduduk di Flores Timur berapa coba? Flores Timur berapa ya? Ya ini kalau misalkan mau ya 27 jiwa kah? 27.000. Masa 27.000 orang 4 kali 11.000 aja udah 44.000. Kalau mau jadi anggota DPRD udah jadi itu. Itu namanya garis tangan juga Pak. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa saya punya KPM sekian, saya punya pendamping sekian, saya maju jadi anggota DPR tembus. Itu di luar dari pemikiran normal sebenarnya. Iya, setiap orang memang punya orang niatan rencananya seperti itu. Tapi ini juga didukung dengan garis tangan rezeki setiap orang. Begitu kan Pak Alek? Iya. Bukan kita berpikir lurus bahwa Korkap PKH-nya, KPM-nya jumlahnya 11.000 lebih, ada SDM sekian-sekian. Nggak bisa mempengaruhi, tidak. Kan teman-teman yang lain juga ya pasti punya pilihan yang lain. Jadi nggak pernah kepikiran itu ya? Pernah sih. Pernah? Terus kok nggak diterusin? Kita turun-turun sosialisasi tentang program di masyarakat dulu, masyarakat kenal kita dulu. Baru pada saatnya action ya, ternyata orang ini pernah kasih materi tentang PKH, pernah kasih bantuan tentang PKH, ya ingat-ingat orangnya. Gitu kan Pak. Nggak, maksud saya pernah mau nyalon jadi ini anggota dewan? Belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau sudah pernah ya sudah mengundurkan diri. Makanya kalau sudah pernah kok masih duduk di sini jadi Korkap kan? Ya itulah. Berarti Bang Domi ini kerja tulus saja ya, melayani masyarakat. Mengabdi. Nggak memikirkan apa yang nanti akan didapat di depan ya. Jadi nggak berpikir lagi. Kita buat dulu, nanti jangan sampai ada balasan dari orang lain ataupun dari sesama. Ya. Jadi tidak memanfaatkan situasi, meskipun sebetulnya bisa, tetapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, kan? Kita ada kode etiknya, jadi kita tidak mau hal-hal itu di luar dari konsep kita. Artinya kita berjalan sesuai dengan SOP dari Kemensos, ada kode etiknya, ada SK-nya. Jadi kalau main kasar ya ingat ya Bapak Mama, nanti pilih saya. Itu di luar dari hal-hal atau yang termuat dalam SOP Kemensos punya. Ya. Jadi kita kerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada kode etiknya juga ya? Ada. Pernah nggak tegur karena melanggar kode etik? Pernah.
Kalau Bang Domi pernah ditegur? Belum pernah. Belum pernah. Tapi negur anak buahnya pernah? Kalau negur sebagai rekan kerja pernah. Ya. Terus apa komentarnya mereka, tanggapannya? Ya mereka siap berubah, mengakui hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuan atau pengendalian mereka, sehingga mereka tidak bisa buat, tidak kerjakan. Tapi ya ditegur aja, karena memang berubah. Kalau tidak berubah ya pasti ada tingkatan lagi, ada proses lanjutan lagi gitu. Jadi itu senjatanya ya, kode etik itu ya. Nih ya kita santun. Apa tuh? Sip santun, integritas profesional. Jadi kalau ada yang bandel, nih loh kode etiknya. A begini, B begini, kalian harus apa yang dilakukan, seperti itu ya. Karena kita juga sampaikan ke teman-teman, kita juga dinilai. Artinya ada penilaian teman-teman, ada juga pelakuan dunia, ada dinas. Artinya dinas juga pantau selama ini. Teman-teman tidak kerja, saya juga buat laporan. Yang lebih khususnya kepada kepala bidangnya. Ini teman-teman tidak dikerjakan, tidak kerjakan. Artinya bidang kepala bidang maupun kepalanya juga tetap pantau. Tapi lebih khususnya itu di bidang itu, Pak Kabitnya itu kontrol. Oh, jadi secara berjenjang ada penilaiannya ya? Ya, ada penilaian. Ada penilaian akhir tahun. Jadi saya sampaikan teman-teman kita itu dinilai. Artinya kita sebagai pendamping harus berikan dampaknya lah. Harus ada dampaknya untuk sebagai sasaran penerima PKH ini. Kalau dari 11.000 yang sudah berhasil graduasi, tapi graduasi mandiri, bukan graduasi alamiah. Graduasi mandiri ada. Ada berapa kira-kira? Graduasi mandiri dalam tahun 2020 itu 200-an itu. 200-an? Dari ini tahun 2020. Yang sudah sejahtera ya? Iya, sejahtera. Rata-rata mereka punya usaha apa? Atau mereka mengembangkan ada yang punya usaha, misalnya usaha perkiosan atau mungkin perkebunan pertanian juga banyak, dan ada juga rata-rata sudah bekerja, misalnya kerja di aparat desa atau pemerintah desa itu kan KPM-nya atau anaknya bahkan ada yang KPM. Sehingga hal-hal itu kita juga tidak menjadi gejolak Pak, hingga apalagi di SK Pak Dirjen tentang graduasi itu juga memuat itu, bahwa KPM maupun anak KPM yang bekerja sebagai aparat desa ataupun tenaga kecamatan bahkan TNI Polri itu juga perlu diperhatikan. Sehingga teman-teman kalau melakukan graduasi juga artinya koordinasi dengan penerima juga, intinya mereka sudah siap. Tidak sembarang tiba-tiba kasih keluar, nanti orang melakukan pengaduan lagi. Artinya kita graduasikan KPM juga ada yang melakukan atau menulis, membuat surat pernyataan, bahkan ada yang sampaikan benar-benar bahwa kami siap mengundurkan diri. Targetnya tahun 2021? Targetnya sebenarnya banyak, tapi ini masalah bencana lagi, ya kita juga tidak tahu sebenarnya. Kalau bencana kemarin di itu Adonara, kemudian di Adonara ya? Adonara. Kalau di Flores Timur Adonara aja ya? Kalau bencana itu di Flores Timur cuma di wilayah Adonara. Tapi ya sampai ada korban jiwa itu rata-rata di Ileboleng, Adonara Timur dengan Kabupaten Ulumado. Itu ya kecamatan ada korban jiwanya, bahkan sampai rumahnya hanyut di bawah banjir. Tapi kalau untuk bencana hampir seluruh kecamatan itu merasakan. Bahkan ada hasil pertanian, perkebunan, hasil ternak semua hilang di bawah banjir. Tetapi yang menjadi ada korban jiwa itu ya cuma itu di kecamatan Ileboleng, Adonara Timur dengan Kabupaten Ulumado. Terus pas kejadian itu KPM PKH berapa yang terdampak? KPM PKH yang terdampak itu di catatan saya itu, catatan teman-teman pendamping sesuai laporan itu ada 46. Ada 46. Rata-rata apa? Bukunya hilang?
Rata-rata kalau 20 itu bukunya hilang hanya karena itu seisi rumahnya hilang. Di bawah banjir. Tapi ada yang tergenang air, rumahnya rusak. Itu cuma 46. Di hutan Ulumado itu 10, di Arnol Timur itu 16, dengan di Ileboleng itu 14. Bahkan ada KPM-nya meninggal. Ya, anaknya. Terus kembali lagi nih, yang dilakukan oleh Korkap bersama jajarannya, pendamping PKH. Target di tahun 2021 mau graduasi berapa? Ya kurang lebih 200. Kurang lebih. Upaya-upaya dari pendamping apa yang dilakukan? Upaya-upaya dari teman-teman pendamping artinya melakukan pertemuan kelompok atau FDS itu secara rutin. Kita memberikan penguatan tentang pola pikir KPM-nya. Harus ada perubahan pola pikirnya. Terus menggali data-data tentang data sosial ekonominya. Itu juga penting. Jadi teman-teman bahkan koordinasi juga menyatukan satu konsep dengan desa kelurahan, bisa melakukan pendekatan secara pemerintah ataupun lewat lembaga-lembaga tertentu, LSM, bahkan bisa bekerja sama dengan pemerintah desa kelurahan, bisa dibuat dalam musyawarah bersama. KPM ini perlu digraduasikan, hanya karena tentang data sosial ekonominya ya dalam kehidupan saya sudah berubah, sehingga bisa diusulkan baru. Itu teman-teman sudah melakukan pendekatan. Bahkan sudah dikoordinasi dengan teman-teman pendamping, pemerintah desa juga. Ada yang memang pemerintah desa juga ada yang memang segan-segan untuk mengeluarkan, tapi kita juga melakukan tahapan-tahapan itu, bahkan melalui musyawarah itu. Nah, Bang Domi, itu tadi kan Bang Domi punya target tahun ini untuk membuat para KPM itu sejahtera, minimal 200 yang graduasi mandiri, belum yang graduasi alamiah kan. Nah, apa yang akan dilakukan? Ajakan dari Bang Domi kepada teman-teman pendamping PKH khususnya di Flores Timur. Kameranya di sini, Pak. Artinya sebagai koordinator saya mengajak teman-teman pendamping artinya selalu aktif, selalu giat dalam melaksanakan kegiatan rutinitas tentang PKH ini, bisnis PKH-nya. Selalu memberikan kegiatan P2K2-nya, komunikasi, koordinasi dengan pemerintah desa kelurahan, bahkan tingkat kecamatan. Kita melakukan pendekatan-pendekatan KPM ketika hasil dari ekonominya, misalnya data sosial ekonominya, bahkan sudah punya penghasilan tetap, itu juga perlu kami prioritaskan untuk digraduasikan. Jadi teman-teman komunikasi terus dengan saya, bahkan dengan pemerintah desa kelurahan. Baik, sampai di akhir beranda kita, mudah-mudahan cita-cita dari Korkap Flores Timur bersama SDM PKH di seluruh Flores Timur membuat KPM-nya menjadi sejahtera akan terwujud di tahun 2021. Kami hanya memberikan support kepada teman-teman. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Domi, mudah-mudahan berhasil dan bisa membawa KPM kita menjadi sejahtera. Salam PKH. Sip, santun, integritas profesional. Dah.